Mereka tidak mau menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri. Tidak mau memanfaatkan haknya rakyat sama negara untuk keuntungan pribadi. Itu standar etika Eropa. Tokoh-tokoh kemerdekaan kita standarnya begitu. Orde Baru makin kacau, tapi hari ini bukan hanya lebih kacau, jadi super kacau gitu lah. Dulu kita kritik KKN, ya kan? Tommy Soeharto terutama anak-anaknya. Hari ini ada anak kecil, anak bawang, ya kan? Beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang, atau jualan martabak. Saya kalau lihat kawan-kawan yang hadir di sini semua, saya optimis kok, nggak lama lagi nih barang. Mereka udah panik, tandanya orang panik ya sok kuoso. Aku kuasa, kalian mau apa? Tapi kan ternyata teman-teman tetap aja, berani aja, nekat aja gitu lah. Semakin dikencengin gitu, malah makin kenceng kawan-kawan. Itu belum tahu aja tuh, ya. Nggak lama lagi kok nasibnya masih baik-baik sama kita lah. Gede ini ajaib. Orang itu nulis buku setelah dapat gelar doktor. Kalau kumpulan artikel biasa. Ini dokter baru mau dalam proses kandidat, udah ngeluarin buku. Dosennya aja belum tentu ngeluarin buku. Salut, hebat. Yang kedua, seperti Mbak Wiwi tadi, ini judulnya menarik, keserakahan di tengah pandemi. Keserakahan itu kalau kita percaya dengan filosofi Pancasila, Undang-Undang Dasar kita dari awal kok nggak mau serakah, kita menentang kapitalisme ugal-ugalan. Karena para pendiri Republik kita kuliah di Eropa tahun 20-an, tahun depresi ekonomi. Jadi mereka nggak lihat ekses dari kapitalisme ugal-ugalan, mereka nggak mau. Tapi juga tidak mau sistem komunis. Pinggirlah jalan di tengah gitu. Nah, yang terjadi hari ini bukan kapitalisme. Kapitalisme itu kompetitif. Kapitalisme itu ada governance, ada transparansi, ada accountability. Yang terjadi ini, ya bahasa sopannya, negara kleptokrasi. Negara, jangan di bahasa Indonesiain lah, nanti masalah, ya kan? Iya, terpaksa, repot nanti kita semua, ya kan? Negara kleptokrasi. Jadi lebih gawat daripada sistem kapitalisme. Kapitalisme itu ada kompetisi, dan yang kedua, kapitalisme didukung oleh trias politika, semaling lembaga-lembaga saling ngawasin. Contohnya, Perdana Menteri Abe di Jepang puasa 8 tahun. Di tahun ke-8 dia ngajak makan malam teman-temannya. Makan malam, stafnya lupa bayar pakai uang negara, cuma $5.000. Bocor sama wartawan, digoreng sama wartawan, karena wartawannya independen, bukan kayak di sini. Ini wartawan di sini kan dikandangin semua, kecuali FNN. Wartawan peliharaan istilahnya gitu loh, ya kan? Nah, akhirnya Perdana Menteri Abe ngundurin diri. Seorang menteri Prancis mau liburan ke Maroko, pakai mobil dinas, pakai sopir dinas. Sebetulnya kecil lah, cuma berapa $1.000. Bocor sama wartawan. Wartawannya independen, bukan peliharaan dari partai politik atau tokoh. Digoreng, akhirnya mengundurkan diri. Nah, tapi tokoh-tokoh kemerdekaan, pergerakan Republik Indonesia, rata-rata standar etikanya itu standar Eropa. Orang seperti Bung Hatta, seperti Agus Salim, seperti sebutin tokoh-tokoh kita. Mereka tidak mau menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri.
tidak mau memanfaatkan haknya rakyat sama negara untuk keuntungan pribadi. Itu standar etika Eropa. Tokoh-tokoh kemerdekaan kita standarnya begitu. Orde Baru makin kacau, tapi hari ini bukan hanya lebih kacau, jadi super kacau gitu lah. Nah, yang kedua yang bikin malu, dulu kan saya yang perkenalkan istilah peng-peng. Ya, peng-peng itu dua profesi. Satu pengusaha, itu profesi mulia. Kedua pengusaha, itu juga profesi mulia. Yang masalah kalau keduanya digabungin, kacau, negara rusak, rakyat dirugikan. Nah, yang terjadi itu hanya ganti tokohnya doang. Dulu saya pernah bilang Pak JK peng-peng, ya, karena jadi pengusaha pejabat ini. Tapi sekarang dia udah kagak peng-peng lagi, wong dia tidak kuasa kan. Makanya kita bayan referee. Dah, ganti peran doang, ganti pemain doang, lebih dahsyat daripada kami di kabinet. Ya, this is too far. Kami terlalu banyak tahu lah, kalau kita ungkapin malu kita juga dengernya. Dan kepedean juga, gua kuasa lo mau apa? Iya kan? Ya kalau mau nantang gitu mah, mohon maaf dah, kita kan Soeharto aja kita kagak takut, apalagi yang beginian gitu, apalagi yang muda-muda gitu. Yang kedua adalah pandemi itu kan masa susah, yang meninggal 120.000 orang, sekarang 140.000. Harusnya kan masa keprihatinan kita sebagai bangsa, masa kita betul-betul solid, kita kompak, kita saling bantu. Karena banyak dari teman-teman kita, keluarga kita, rakyat kita yang korban dari ini. Kok bisa-bisanya sepanjang tahun 2020 anggaran yang dipakai untuk melawan pandemi ini 1.035 triliun. Tidak ada dampaknya sama sekali. Itu nanti kita periksa abis ini nih. Aku nggak tahu jaksa agungnya siapa, mudah-mudahan Novel Baswedan ya. 1.035 triliun nggak ada apa-apanya. Ya. Baru pandemi itu mulai ada perbaikan penyelesaiannya bulan kuartal pertama tahun 2021. Karena strateginya lebih jelas, vaksinisasi, macam-macam lah. Tapi sebelumnya 1 tahun hilang, korbannya 120.000, anggaran 1.035 triliun, tidak ada hasilnya, bahkan naik luar biasa. Ini suatu saat, Gede, jangan cukup nulis buku gini, kita ubah siapa yang tanggung jawab, Gede. Dalam masa susah itu, masa sulit itu, masa krisis, justru orang-orang ini mencari kesempatan. Rakyat lagi susah, lagi apa, mereka manfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Ini udah keterlaluan banget. Saya khawatir model-model pemerintahan gini, saya tuh dari awal nggak suka Presiden diadili Pak Bahtiar. Saya ingat Gus Dur begitu berkuasa, dia panggil saya, Rizal, bagaimana Pak Harto kita tangkap aja. Saya bilang jangan, karena ya jenderal yang loyal Pak Harto masih banyak. Ya kalau kita tangkap sebulan lagi nih pemerintah jatuh, Gus Dur sama saya nanti yang di dalam gitu loh. Itu terjadi di Mesir Pak Bahtiar, bukan bercanda. Ya kecuali udah diganti semua. Tapi pada dasarnya saya nggak suka Presiden diproses dan diadili secara hukum. Tapi mungkin karena sudah keterlaluan, barangkali kita bikin sejarah baru Bang Bahtiar. Supaya kapok gitu loh. Pejabat negara itu amanah, ya kan? Kalau nggak kapok-kapok, dulu kita kritik KKN, ya kan? Tommy Soeharto terutama anak-anaknya. Hari ini ada anak kecil, anak bawang, ya kan? Beli investasi ratusan miliar, duit dari mana? Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang, jualan martabak. Jadi balik lagi apa yang dulu kita nggak suka. Karena keserakahan tanpa batas itu tadi. Ya, jadi justru rakyat lagi sulit pada mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya kan? Kita udah waktunya, yang benar kita katakan benar, benang basah kita tegakkan. Tapi nggak mungkin. Indonesia ini sudah super kompleks, super ruwet. Benang itu kan ruwet tuh. Cara satu-satunya benang diambil ujungnya ditarik ke atas. Nah itu loh. Ubek-ubek di bawah nggak ada gunanya. Jadi kita fokus aja sama ujungnya benang Pak Bahtiar. Jangan salah. Terima kasih.